Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan bagian dari 7 jurus BK Hebat. Pada kesempatan ini saya akan mengambil jurus yang ke-6, mencoba mempraktekkan jurus ke-6, yaitu membangun kolaborasi. Untuk itu kepada seluruh pemirsa, saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana membangun kolaborasi dalam menangani permasalahan anak. Dari kejadian yang ada di sekolah ataupun permasalahan yang ada di sekolah yang akan kami angkat, yaitu ada anak yang sering berduaan di sekolah atau istilahnya berpacaran. Untuk itu mari kita simak kegiatan daripada jurus membangun kolaborasi yang akan saya praktekkan pada kesempatan ini. Untuk itu saya mulai dari kehadiran Ibu Luki Eka Mardiana SPD selaku wali kelas yang akan menyampaikan informasi ataupun permasalahan yang terjadi di kelas yang diampu oleh Bu Luki. Bu Luki silakan masuk, Bu Luki. Waalaikumsalam. Monggo Bu Luki, Binara. Oke, Bu Luki gimana kabarnya, Bu Luki? Alhamdulillah sehat. Bu Luki kemarin pandangan berada di kelas 7C. 7C ya. Oke. 7C. Baik Bu Luki, kemarin kan pandangan pada hari Senin yang lalu ya, datang ke saya menyampaikan tentang ya ada anak kita yang bermasalah, yaitu yang disampaikan pandangan Bapak itu sudah sering berpacaran. Dan dari hasil itu sudah kami tidak lanjuti kemarin. Saya sudah memanggil anaknya yang bernama Fernando Dwi Prasetyo ya, yang beralamat di Karanganyar RT 1 RW 4, dan orang tua bernama Joko Catur Prasetyo. Dan setelah kemarin Bu Luki menyampaikan permasalahannya, saya cukup memahami permasalahan itu. Tindak lanjut selanjutnya adalah kemarin saya disuruh memanggil anak, atau memang saya kepingin tahu informasi sebenarnya apa yang terjadi pada anak. Dan alhamdulillah kemarin saudara Fernando Dwi Prasetyo sudah saya di Bali. Ya, dia menyampaikan memang benar sudah melakukan ya sering berduaan di lingkungan sekolah, yaitu dengan saudari Meisha Rizal Valeri. Oh ya, Valeri. Ini ya, Belvania Valeri Pieters ya. Sudah saya klarifikasi ya, sudah saya minta informasi atau wawancara dengan keduanya. Yang pertama adalah Fernando ya, dan dari Fernando menyatakan memang kesimpulan yang bisa saya ambil kemarin adalah sudah mengatakan sudah tidak lagi ya, karena sudah tidak kan berarti istilahnya permasalahan sudah selesai. Dan kalau memang belum, kemarin kan saya menyarankan untuk kita berkoordinasi dengan orang tua. Tapi ternyata kemarin saat pengambilan rapot, banyak sudah berkomunikasi dengan orang tua. Nah, untuk itu nanti kita amati perkembangannya bagaimana. Nah, sampai saat ini setelah kemarin saya panggil, kedua anak itu mengakui di depan saya sendiri memang, dan itu sudah keputusannya dia, bukan karena saya panggil,
sudah menyatakan bahwa sudah tidak ada hubungan lagi dan dia mau fokus pada kegiatan sekolah. Nah sekarang saya minta pada panjenengan dari hasil pengamatan selama ini 1 minggu ini, bagaimana yang terjadi di kelas untuk saudara banyak yang Valeri ya, banyak yang Valeri. Oke. Untuk pengamatan panjenengan bagaimana dulu nih? 1 minggu ini untuk Valeri, alhamdulillah kemarin setelah dipanggil Bapak Ibu, terus kemudian katanya sudah putus, sekarang sudah tidak berhubungan lagi dan jarang ketemu juga Pak. Menurut informasi dari teman-temannya juga seperti itu. Jadi sudah saling menjauh. Terus untuk kegiatan pembelajarannya bagaimana kira-kira? Untuk Valeri kegiatan pembelajaran mengikuti dengan baik Pak. Kalau di kelas itu mengikuti dengan baik, tapi memang mungkin karena fokusnya kurang ya, jadi nilainya masih ada yang kurang. Nah, terus informasi juga dari Bapak Ibu guru yang lain yang mengajar di kelas itu. Untuk Valeri kalau untuk belajar mendengarkan Pak, tapi memang fokusnya masih kurang, sering melamun kadang. Ya perlu kita pantau terus anak tersebut sehingga apa yang kemarin sudah disampaikan oleh anak itu sudah bahkan dia sudah putus, bahkan sudah benar-benar tidak ada hubungan terutama dengan Fernando. Dan yang selanjutnya juga perlu diamati juga perilaku yang lain. Apa sih setelah kita laksanakan ya istilahnya kemarin untuk membahas permasalahan itu bersama, penanganan bersama, dan tetap kita melayani anak dengan sebaik-baiknya tanpa ada tendensi apapun. Jadi di situ memang tujuannya betul-betul untuk membantu anak mencapai perkembangannya sehingga anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan syukur-syukur anak itu bisa meraih prestasi yang diinginkan. Oke, berarti sementara untuk saudari Valeri itu kalau pengalaman panjenengan sudah ada perubahan. Dan perlu juga banyak komunikasi lagi dengan orang tuanya, dipantau melalui WA atau sesekali mungkin bisa komunikasi, tanyakan gimana Bu mbahnya itu lagi. Omanya bagaimana? Katanya kan dari tetangga dekat yang teman kita juga kan. Untuk Valeri kan kadang-kadang sore sering keluar main yang mungkin pulangnya sampai waktunya belum pulang lagi seperti itu. Dipantau kepada orang tuanya perkembangannya bagaimana. Mungkin nanti di kesempatan lain panjenengan bisa menyampaikan informasi yang jelas kita harus intens untuk anak. Oke. Sementara itu Bu Luki, nanti kami juga akan memanggil dari kedua anak tersebut bagaimana perkembangannya, dan nanti setelah saya ketemu dengan dua coba nanti kita koordinasi bareng ya, kita berkolaborasi informasi yang sudah kita lakukan bagaimana. Melakukan Bu Luki. Oke. Sementara itu terus saya minta tolong Bu Rizka, Bu Rizka yang selaku malunya Fernando, bagaimana ya? Gitu dulu. Ya. Salam, monggo Bu Rizka, penjelasannya Bu Rizka. Baik, Bu Rizka, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak. Ini ada jam betul dengan? Ada Pak, di lab itu anak-anak sedang mengerjakan tugas. Oke, sudah dikasih tugas ya. Terima kasih Bu Rizka atas waktunya. Kami ingin menindaklanjuti masalah yang kemarin kita koordinasikan bersama. Seperti yang sudah panjenengan sampaikan kemarin pada minggu yang lalu, dan saya sudah menindaklanjuti selaku guru BK untuk membantu masalah yang Fernando sama Valeri yang katanya sering berpacaran di lingkungan sekolah. Nah, kemarin setelah saya mengundang Fernando, jadi memang betul tadinya dia ada hubungan dengan yang namanya Valeri. Dan setelah kemarin saya tiba di sini, saya berwawancara
meminta informasi apakah benar atau tidak, cuma dia mengakui benar. Tetapi katanya mereka sudah putus. Nah, saya belum tahu persisnya apakah itu sudah benar-benar putus atau belum. Nah, Bu Rizka yang selaku wali kelasnya, setelah kemarin kita bersama-sama untuk bimbingan kelompok terhadap Fernando dan Valeri, menurut pandangan sampai saat ini untuk Fernando bagaimana perkembangannya? Kalau untuk hubungan mereka sih Pak, saya Keras, lihat oke. kalau untuk hubungan mereka Pak, saya melihat memang sudah tidak ada hubungan lagi sejak Bapak panggil keduanya. Hanya saja malah kalau saya lihat seperti jadi kurang semangat di kelas memang. Oh. Ya namanya anak muda putus cinta. Yang si Anu ya? Yang Manu Pak. Kalau Fernando saya ya? lihat- Oke, Fernando ya. Iya. Kurang semangatnya bagaimana Bu? Iya, kayak tidur-tiduran di meja, terus juga disuruh mengerjakan latihan soal juga terlihat malas. Berarti kalau mungkin itu dikatakan remajanya itu kayak putus cinta gitu Cinta, ya? iya. Oke. Nah ini kan perlu kita entaskan permasalahan daripada Fernando supaya nanti dia betul-betul mereka bisa fokus pada pelajaran. Ini di sini Bu, pentingnya kita berkolaborasi ya, untuk membangun kolaborasi supaya bisa membantu memecahkan masalah. Tidak mungkin kalau saya hanya sendiri bisa mengerti secara keseluruhan, dan masalah itu juga tidak mungkin akan langsung terselesaikan dalam hari ini juga, karena juga perkembangan anak. Nah ini tadi dari hasil pengamatan panjenengan, tingkah laku yang dimunculkan setelah kemarin menyatakan putus, dan sebenarnya bukan putus karena saya, dari dirinya sendiri berdua memang sudah mengatakan putus, sudah meninggalkan, tidak ada hubungan secara pribadi. Nah, tapi ternyata hasilnya tadi setelah saya panjang-panjang mengamati di dalam kelas, si Fernando itu malah yang menimbulkan atau memunculkan perilaku yang aneh lagi. Aneh lagi termasuk selain jadi agak turun motivasi belajarnya Pak, saya dapat laporan dari guru lain, Fernando itu mainan korek di depan toko jam kayu sampai rambutnya itu terbakar. Oh, mainan korek. Enggak. Berarti dia bawa korek? Mbak, saya kurang tahu dia bawa apa enggak, tapi pas waktu saya konfirmasi anaknya, kamu bawa korek? Terus enggak memang, saya nemu di depan lab. Sembunyi sopo ya. Ya mungkin anak bawa tapi pura-pura tidak membawa. Ya terus satu itu yang kalau yang perilaku yang lain itu sebenarnya sudah terjadi bullying itu sudah agak lama. Hanya saja pas itu saya mikirnya, bullying kepada siapa? ke Reina Pak, teman sekelasnya perempuan. Saya mikirnya, oh ini kan dinamika kelas, mungkin jahil atau bagaimana yang seperti wajan-wajanan nama orang tua kata saya Pak. Saya bilang sama Reina memang pas waktu dia nangis di kelas, Dok, kalau temanmu ada yang bilang jahat sama kamu, nggak enak di hati kamu, dia dibiarkan saja, nggak usah didengerin. Kamu pergi dari dia, nggak usah deket-deket gitu sih. Ternyata Renanya mungkin takut setelah itu nggak mau laporan lagi ke saya. Ada kelas lain yang WhatsApp saya ataupun juga pas waktu saya ngajar di kelas lain itu bilang, dan Rizka saya sering lihat Rena itu ditoyong-toyong kepalanya sama Rana. Padahal tidak ada permasalahan ya. Tidak. Oke, ya ini Ditoyong kepala, apa namanya? juga dijadikan Berarti kan kemarin kan permasalahan panjang kan Bapak itu hanya berpacaran. Satu permasalahan pacaran terselesaikan karena sudah putus antara Fernando dengan Valeri. Nah sekarang kan perlu kita tahu terus. Ternyata dari hasil pantauan kita, kalau si Valeri dari Bu Luki sudah tidak ada masalah. Tapi yang kedua dari Fernando, ya palingan selaku wali kelasnya masih ada PR yang harus dituntaskan. Jadi kesimpulannya Fernando memunculkan perilaku yang aneh, dalam arti ada perilaku baru. Dia kayak murung, nggak mau belajar,
kemudian kurang semangat, ya, dan bermain yang tidak ada manfaatnya. Malah justru itu mungkin ke arah kayak pembulian. Ya itu mungkin juga untuk pelampiasan dirinya sendiri, mungkin seperti itu untuk menutupi permasalahan yang ada. Nah, ini PR bagi kita. PR bagi kita untuk bisa membantu Mas Fernando lah. Selama ini kemarin berjalan, apakah kalian sudah bisa ketemu dengan orang tuanya? Kalau ketemu dengan orang tuanya itu pas pembagian nilai ASB, ibunya juga sudah bilang, saya pasrah Mbak, kalau di sekolah itu jadi anaknya gimana, mau anak saya diapain, didisiplinkan seperti apa mau karena itu kebijaksanaan sekolah. Ya, oke. Dan nanti setelah ini saya juga ingin ketemu dengan Pak Fernando. Bagaimana perkembangannya? Kalau nanti panjangan minta dipanggilkan saya nih. Panggilkan Fernando dari informasi yang sudah panjangan sampaikan. Mudah-mudahan bisa ada ketemu dari Fernando dan nanti harapannya Fernando itu sudah bisa mengambil keputusan untuk lebih baik lagi ke depannya. Ada informasi lain? Ada satu lagi Pak, Ya. mecahin lampu. Siapa itu? Sebenarnya sih yang main itu 7 anak di dalam 7M, tapi yang dilalah tendangannya paling kencang itu Nando sampai mecahin lampu. Tapi Sepak bola itu. Dipakai dengan keras terus diikat-ikat. Saya ingat, berarti kemarin waktu hari apa itu Pak Nur Wahid itu menemukan bola yang sebesar ini kan. Besar ini pakai banner dibuat kayak bungkus permen. Nah kemudian ini Pak buat mainan di kelas sampai memecahkan bola. Dan itu kemarin dari Pak Nur Wahid kayaknya meminta untuk mengganti bagaimana? Sudah diganti belum? Ya sudah diganti, tapi saya mintanya bukan cuma Nando, soalnya yang mainan di dalam kelas. Iya, sudah dikomunikasikan dengan teman-temannya. Berarti sudah clear untuk yang lampu nggak ada masalah. Cuma PR kita kepada Sinado itu ya. Oke. Polisi membutuhkan kita intent kepada anak-anak. Tetap panjangan pantau. Kalau memang ada anak-anak yang perlu kita sikapi, kita sikapi. Dan jangan bosan pandangan, yaitu menjadi tugas dan pandangan selaku apalagi wali kelas untuk mendampingi, mengarahkan anak-anak di kelas pandangan. Sementara seperti itu, nggih. Oke, terima kasih. Ya, untuk apa namanya? Ya, biar saya mengetahui bagaimana perkembangan tanda saudara. Ya, matur nuwun Bu Rizka. Salam. Ya, sini Mas Fernando. Sini Mas. Ya, Bu Rizka tinggal dulu Bu. Silakan. Gimana Mas? Sehat? Alhamdulillah. Berangkat terus ini? Iya. Orang tua juga sehat? Kamu berangkat diantar apa sendiri? Iya, biasanya diantar sendiri. Nah, tadi pagi diantar sampai sini. Iya. Ngantar sampai depan sekolahan? Enggak. Sampai di mana? Itu yang mau pintu Gerbang kan hanya depan sini. Gerbang sebelah barat, gerbang tengah. Tadi pagi coba kamu berangkat diantar apa sendiri? Diantar sampai di mana? Lah masa diingat-ingat kok baru tadi pagi? Kamu diantar apa sendiri katanya diantar. Dan diantar sampai depan sekolah apa sampai di mana? Mas Fernando, rasa nutup-nutupin kenapa sih? Bapak bukan hanya bertanya, kamu tadi diantar apa berangkat sendiri berangkat diantar benar? Iya. Sampai di mana ngantarnya? Lalu itu BK ya? Ya, Di sini. di pintunya BK, masih di sebelah timur berarti belum sampai gerbang. Oh itu. Lah ya tidak sampai depan gerbang kita, belum sampai. Kenapa?
Kenapa kau nggak sampai pintu gerbang sini? nggak tahu Ya bukan kamu minta bapak terus sini saja. Yang kata bapak apa itu? apa. Lah ya terus gimana? Enggak, kamu nggak minta, cuma diturunkan di situ. Iya. Terus di sini jalan. Oke. Dan naik pulang nanti gimana biasanya? Jalan. Jalan sendiri. Nah, naik jalan berapa menit mas? Ya, paling Kamu tidur di sini apa yang di sana? di sini. Oh, di sama mbahnya. Bapak kamu nggak pernah ke sini? Ya pernah. Nggak setiap harinya? Kalau bapak sering, Oh, nah ibu di sana terus? ya pernah kesini tapi jarang. Ibu jarang. Berarti kamu makan dan sebagainya dengan mbahnya? Mbahnya dengan siapa di sini? Dengan anaknya. Kamu masih ada? Berarti likmu? Iya. Berapa orang di situ? Satu. Sudah bekerja lilikmu itu? Oh, udah nikah, punya anak juga. Iya. Berarti bareng sama kamu, anaknya. Enggak udah SMA. Oh, udah SMA. Terus kesehariannya kamu satu rumah dengan lilikmu itu juga? Tapi kamu punya kamar sendiri ya bagaimana? Apa kamu berpisah kamu dengan mbahnya ini sendiri? Ya, biasanya saya tidur sendiri, biasanya sama Oke, ya ya. Terima kasih Mas Fernando. Ya, kemarin kan kalian sudah pernah saya kembali, ya. Sudah bercerita yang kemarin. Gimana sampai sekarang? Masih ada hubungan kamu dengan Valeri? Benar. Hah? beneran. Terus masih sering komunikasi? Ya, hampir nggak pernah sih. Nggak pernah ketemu? Enggak. Nggak pernah. Terus apa nggak kangen? Ya, Rasanya gimana? ada. Ya, ada. Oke, ada rasa tapi ya tapi itu ya. Tetapi kadang-kadang juga masih terasa sedikit. Oke, nanti lama-lama kan hilang. Ya, caranya kalian dengan melakukan hal-hal yang positif. Oke. Di kelas kamu sudah bisa belajar dengan baik? Belajar apa tidak? Dari mana belajar apa enggak? Sekarang Nah, saya belajar belajar apa? yang buat yang literasi. Literasi. Belajarnya gimana? Ya, Mengerjakan apa membaca? saya kayak disusun gitu. Oh, ya. Lah naik malam kamu belajar sendiri bagaimana? Ya, sendiri. Orang tua nggak mantau, bapakmu nggak mantau. Enggak. Berarti hanya naik malam orang tua di sana, kamu di sini sama mbak. Oke, Mas Fernando, ya. Kamu mengatakan kalau tadi yang hubungannya dengan Valeri sudah putus, ya. Oke lah, mudah-mudahan benar. Yang jelas, kemarin Pak Guru mau menyampaikan bahwa kamu belum waktunya untuk apa namanya, ya berbuat yang seperti itu. Kamu harus anak sekolah, fokus pada kegiatan belajar, seperti pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, sekarang saya tanya, setelah kejadian kemarin, ya kalian menyampaikan sudah putus, kamu juga tadi bilang Bapak sudah bisa belajar dengan baik. Apakah setiap pelajaran kamu mengikutinya dengan baik, bisa mengikuti dengan baik? Bisa. Benar itu? Iya. Ya katanya kamu sering bermain-main dengan temannya. Ya kadang-kadang kamu informasi yang Bapak terima suka jadi temannya juga, benar apa enggak? Ya kenapa? Permasalahannya apa? Iya, ini Pak gantian muslim. Lah kamu diusinin apa kamu yang musinin? Gantian Pak. Katanya kamu yang musinin. Iya, tapi masih juga pernah muslim juga. Lah nek apa namanya? Kamu pernah juga berbuat mengejek temanmu sama coba? Yang pernah kamu cek sampai nangis siapa? Teman saya sih Pak. Gimana? Ya, kan dia mau ngambil kayak muslim teman saya yang cowok. Saya ya tetap itu
ke teman cewek. Dan teman cewek itu kiranya saya mengusilin teman ceweknya, padahal saya mengusilin teman saya. Karena kamu gak ngusir-ngusirin kenapa sih? Nek kamu gak ngusil-ngusilin, tidak ada bertingkah laku yang membuat temanmu tidak suka, gimana sih? Kamu kan di sini adalah kan belajar. Ini Pak istirahat ya istirahat, tidak usah membuat usil dengan teman. Kan kamu mau nggak dari diusilin? Nah, nek kamu nggak mau diusilin, kira-kira temanmu diusilin bagaimana? Nah, cepat sama kan marah. Kan sama kan? Kamu sendiri misalnya diusilin juga nggak mau. Ya sama, temanmu diusilin juga nggak mau. Ya, nggak usah lah berbuat usil. Justru kamu belajar dengan baik, tunjukkan prestasi. Kemarin Bapak sudah menyampaikan seperti itu. Ya, nah, kamu pilih sekolah jadi anak yang baik. Ya ikuti aturan yang ada di sekolah. Terus yang berikutnya, saya juga ada masukan kemarin dari Bapak Ibu guru dan tugas kalian. Kemarin yang memecahkan bola lampu siapa? Hah? Nah, kenapa itu? Ceritanya gimana Pak? Kan pas itu saya jadi kiper. Jadi kiper. Ya kayak mainan-mainan. Terus saya Berarti main sepak bola di dalam kelas. Inisiatornya kamu. enggak sih Pak. Ya diantaranya iya. Iya. Nah, iya, yang ngajak-ngajak kan kamu. Saya nggak ngajak. Yang mulai ikut kan kamu diantaranya. Iya. Iya. Terus gimana kita ceritanya? Bermain sepak bola di kelas, terus? Kan saya mau apa? Oper teman saya. Senang lampu. Di koper banter banget masalahnya. Nggak banget cuman tinggi. Nah, iya. Ini orang banter kan orang tinggi. Iya apa tidak? Ya. Gini Mas, kelas itu kan digunakan untuk belajar. Nek bermain bola kira-kira di mana? Lapangannya ada di mana lapangannya? Nah, di tempat futsal ada, lapangan basket ada, di alun-alun depan juga ada. Apa nggak boleh main bola? Boleh nggak? Menurut kamu boleh nggak main bola? Boleh, kenapa nggak boleh? Asal waktunya bermain bola. Ini saat pelajaran bermain bola boleh nggak? Nah, kemarin bermainnya kapan? Pas istirahat. Oh, pas istirahat. Pas istirahat bermain bola di kelas. Untung hanya satu lampu, beberapa lampu yang pecah? Satu lampu. Terus bagaimana kemarin? Terus yang menghentikan siapa? Lah ya setelah bermain itu berhenti sendiri apa ada yang menghentikan? Berhenti sendiri. Terus setelah berhenti, setelah lampunya pecah apa sampai selesai sudah kalah, pas sudah masuk jamnya masuk? Ya belum. Terus selesainya bagaimana setelah lampunya pecah itu? Hah? Iya. Bos yang bawa bola siapa? Yang bawa bola siapa? Bikin. Teman saya yang bikin. Teman saya yang bikin. Teman kamu yang buat. Nah kemarin kan yaitu akibat dari bermain bola di kelas, akhirnya bolanya bisa mengenai lampu, pecah. Terus gimana setelah pecah? Saya ganti. Ganti siapa? Saya. Kamu sendiri? Iya, belum ada iuran Pak. Belum ada iuran. Berapa harganya? 55.000. Kemarin siapa yang suruh ganti siapa? Ya kata yang bisa itu yang ikut mainan bola itu yang suruh iuran juga. Terus kesepakatannya bagaimana? Suruh iuran. Sudah ada iuran belum? Belum. Yang bertanggung jawab di situ siapa? Ketua kelasnya siapa? Dapat. Sudah pada. Nah itu yang mengkoordinir siapa akhirnya untuk menampung iuran itu? Saya. Oh kamu. Sudah berapa anak yang bayar? Baru dua. Nah, berapa iurannya per anak? 8.000. Oh. Loh, kenapa sih Anda ada 8 atau 9? Enggak dibuat rata bagaimana?
Ya pas. Oh biar pas, ada yang 8, ada yang 9. Berapa anak kemarin yang ikut main? Kalau mau 7, 8. Jadi kan kalau nggak boleh dapat jumlahnya berapa sih? Ya yang pas itu saat itu main bareng berapa jumlahnya? Oh ada yang kalau nggak 7, 8. Bok namanya jumlah pasti berapa? 7 sama saya kan. 7 sama kamu. Nek 8 yang satunya siapa? Nggak tahu pas saya. Nah, 7 harganya berapa? 50. Kemarin nek 7 kali 8 berapa? 8. Masuk juga 851. 7 kali 8 berapa? Ayo matematikanya bagaimana? Masuk perkalian 1 sampai 10 nggak hafal. 7 kali 8 berapa? Mas Fernando? 56 benar? 56.000. Harganya berapa? 55 ya, berarti tulas ribu nggak masalah. Sudah disepakati kemarin dengan teman-teman, sudah semuanya mau, cuma belum ada membayar. Nah itu kan resikonya orang bermain kan, ya resikonya orang bermain karena apa? Bukan pada tempatnya. Kalau bermain pada tempatnya, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan. Tidak diinginkan. Boleh main bola, silakan istirahat, bisa di lapangan basket, bisa di alun-alun. Mau istirahat hanya berapa menit, 30 menit kan? Nah justru dimanfaatkan untuk yang positif. Apa? Coba kegiatan yang positif apa yang dilakukan? Menggambar, terus jajan, terus itu istirahat ke berapa kemarin? Pertama. Coba kegiatan yang positif di saat istirahat apa? Tadi sudah 2. Boleh menggambar. Ini gambarnya jenang tembok ya. Iya. Jangan di baju. Terus yang kedua tadi apa? Jajan boleh. Yang lain lagi apa? Yang positif apa saja menurut kalian? Menurut cerdas, bagus. Yang lain lagi? Alah tidur, masa tidur? Mau di sekolah tidur? Oke mas, ini kamu sampai sekarang pernah sholat? Apa sholat apa? Ya, yang kamu kerjakan sholat apa? Berapa kali dalam sehari? 5 kali. Kamu setiap hari 5 kali sholat terus? Ya, kadang biasanya ketiduran pak. Ketiduran. Saya tanya, kamu dimulai sholat yang pertama sholat apa coba? Subuh. Tadi pagi sholat subuh? Iya. Jam berapa? Jam 5. Bener? Iya. Nggak bohong kamu? Iya. Iya. Di mana sholat subuhnya? Di rumah. Nah, oke. Terus yang biasanya kamu nggak melakukan sholat apa? Ya. Asar. Asar. Biasanya ketiduran. Oh, asar ketiduran nggak melakukan. Terus setelah asar? Bisa. Maghrib sih? Tapi iya. Maghrib ya. Isanya kenapa nggak melakukan? Itu ketiduran. Tiduran lagi. Berarti kamu suka tidur ya? Apa sering tidur? Iya pak. Biasanya kecapean. Oh kecapean karena malamnya begadang. Enggak sih. Oke. Yang positif tak contohkan Pak Guru ya Mas ya. Nek kamu mau melakukan kegiatan positif di saat
saat istirahat bisa melaksanakan sholat duha. Pernahkah? Kapan? banyak Kapan sholat duha kamu? Terakhir sholat duha kapan ada? Terakhir kapan? Jumat kapan? kemarin Apa iya? iya Jadi kan mending kamu sholat duha jajan sementara, nggak berlebihan. Oke? Kamu menyesal nggak sampai memecahkan lampu? Menyesal. Nah, akan diulangi lagi apa tidak? tidak Nah, ada bu guru atau pak guru yang memarahin kamu? Ya, hanya disuruh mengganti itu yang kemarin ya. Ya, itu sudah menjadi tanggung jawab kamu ya. Ya. Jadi resikonya kalau apa namanya berbuat ya harus bertanggung jawab. Menurut kamu saja, setelah kamu merasa kemarin jalannya memutuskan hubungan dengan Pak Erik, ya, kamu sekarang harus sudah fokus belajar. Dan Pak Guru juga tidak mau lagi nanti kamu ke depannya yang melakukan hal-hal yang aneh lagi. Nek kamu masih kepingin jadi anak yang semua itu pada diri kamu mas. Bisa juga bisa, nyatanya kan juga bisa kan? Ya. Besok tak tunggu lagi perkembangannya ya, yang akan datang ya. Kamu bisa memahami apa yang dikatakan Pak Guru? Nah, sekarang kamu harus bisa menentukan langkah kamu selanjutnya. Ya, iya. Sinau disit. Ya, belajar dulu yang baik, tunjukkan prestasi. Justru dengan kamu menunjukkan prestasi, insya Allah orang tua kamu akan lebih perhatian kepada kamu. Kamu punya motor? Punya. Di sini motornya? di sana Oh di sana. Enggak di bawah kamu enggak? Tapi di orang tua yang kamu pakai ke sana. iya Ya. Suka sering bermain berarti keluar. cara Oh cara. Ya. Belajar dulu yang benar Bisa nggak mas? Bisa. Dan tidak usah pacaran berbeda. Ya. Dan keputusan kamu kira-kira setelah ini mau bagaimana kamu? Belajar, oke. Belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik, insya Allah bisa. Ya. Tinggalkan yang tidak penting berbeda. Oke, sebentar itu dulu. Nanti kapan-kapan saya panggil lagi ya, sini ya. Nggak apa-apa kan? Nggak terpaksa kan? Oke, terima kasih. Ya, tadi dulu Mas Ando. Ya, ya. Oke, begitulah tadi Bapak Ibu semuanya untuk apa namanya? Kami mencoba untuk menerapkan kolaborasi dan kami akan bergabung bersama dengan Bapak Ibu wali kelas dan guru BK dan guru BK berkaitan dengan kolaborasi antara wali kelas, guru BK dan siswa yang tadi. Coba panggilkan guru BK-nya Mas, Pak Madya, Fitro, ya. Ya, Bu Luki dan Bu Rizka, guys, semuanya coba. Ya, sini semuanya, Bu Fitro. Oh gitu Pak. Oke. Silakan duduk dulu di sini. Sama Bu Luki, Bu Rizka. Ya, lanjut aja Mas, apa Mas nanti dulu. Baik, terima kasih Bu Luki, Bu Rizka, Mbak Fitro dan Pak Madya. Jadi kami sudah menindaklanjuti permasalahan saudari ini kemarin yang muncul kembali kan si Fernando nih. Untuk si Valeri sudah cukup apa namanya ada perubahan yang lebih baik. Tapi memang untuk si Fernando, Pak Madya, Fitro selaku BK-nya nih, Madya juga harus tahu sebagai guru BK
Ya kemarin kan dari permasalahan yang ada kan anak sering berduaan atau sering berpacaran, dan kemarin sudah diingatkan oleh wali kelas Bu Rizka maupun Bu Uki, katanya anaknya tadinya masih ajak-ajak saja, terus sering ketemu Pak, sering di tempat tertentu. Nah, kemarin saya sudah mencoba memanggil anaknya dan alhamdulillah katanya sudah putus. Tadi tak konfirmasi kepada Bu Uki juga mengatakan ya Pak sudah. Bu Rizka juga sama ya, tetapi di Mas Fernando-nya itu ya mungkin kalau mengatakan orang putus cinta lah, itu bahasa anak remaja ya. Memunculkan tingkah laku yang mengundang perhatian ya, kayak kemarin terakhir adalah bermain bola ya, kemudian jahili temennya ya Bu ya, jahili temennya juga ya, tadi sudah saya konfirmasi berarti betul seperti itu, tapi namanya dia sudah putus, sudah tidak ada hubungan dengan si Valeri. Nah, harapan saya tetap kita pantau perkembangan anak itu. Bu Fitrah juga monggo sesekali untuk bisa ditanya bagaimana ya, tuliskan juga ya, termasuk yang Valeri juga menurut istilahnya kita pantau, kita perhatikan perkembangannya, karena anak seperti itu memang anak-anak di usia yang masih cukup rawan, butuh perhatian ya, butuh perhatian. Kalau sering kita perhatian dan perhatian itu adalah perhatian yang baik, insya Allah anak akan berubah ke arah yang lebih baik. Tetapi ya sebaiknya kita akan mengarahkan, jangan menjustis ataupun menghakimi. Kita di sini adalah mengarahkan supaya anak berkembang dengan sendirinya. Ya, biar anak menentukan atau melaksanakan keputusannya sendiri. Ya kayak kemarin kan mungkin setelah dipanggil Bu Rizka sama Bu Uki kan anak jadi merasa tahu bagaimana putus. Mungkin seperti itu. Kebetulan tak panggil saya sudah putus. Padahal tadinya Bu Uki susah banget Pak. Baru tak panggil malah sudah putus kan, seperti itu. Nah itu kalau ibu perhatian ada permasalahan pada anak, insya Allah akan segera ya paling tidak ternyata saya bertingkah laku seperti ini, diketahui ada bapak ibu guru yang tahu, kan dia takut kalau dia itu salah. Nah selanjutnya dari hasil ini kita berkolaborasi, kita memberikan masukan dari beberapa data yang ada tentang itu, sehingga kita bisa memberikan treatment yang terbaik. Ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu. Bu Fitrah, untuk Bu Fitrah kepada si Fernando sudah pernah? Sudah pernah dipanggil. Terus karena kemarin muncul perbuatan yang kurang sesuai berkali-kali Pak, jadi sempat saya berikan surat peringatan dengan tanda tangan orang tua. Sudah dilakukan juga ya? Sudah, agar orang tuanya juga tahu. Ya itu kan hanya untuk kedisiplinan. Tetapi kalau di BK ya kita cukup mengarahkan saja. Karena keputusan ada di anak tersebut. Nah seperti itu. Mudah-mudahan kalau saya amati sih dia tetap semangat, dia masih memperhatikan belajar. Jadi hanya butuh perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau saya simpulkan ya mungkin dia kurang perhatian, karena kebetulan tinggalnya sama mbahnya, tidak bareng dengan orang tua, walaupun orang tua sesekali nengok atau memantau, tapi kan mantaunya nggak langsung, nggak nyanding kan, anak berbeda dengan yang disanding. Oke, sementara seperti itu, nanti sambil kita amati perkembangannya ke depan, mudah-mudahan sudah tidak ada masalah lagi. Nah tadi untuk yang dimantau juga Bu, yang iuran pembeli kolam katanya baru sudah dilakukan oleh Fernando ya, itu yang lain juga harus ya, biar mempunyai rasa tanggung jawab. Nanti mungkin seperti itu. Ini pentingnya kita saling berkolaborasi ya,
untuk ya mencari solusi yang terbaik. Nah, kalau awal permasalahan sudah terdeteksi dan sudah dilakukan treatment, insya Allah masalah itu tidak akan berkembang. Kalau juga sesekali kembali ke orang tuanya, bagaimana perkembangannya. Syukur anak itu sudah menunjukkan prestasi yang lebih baik. Dan Pak Raja sama Bro selalu kamu untuk selalu yang memantau. Apalagi tadi sekarang bagian berat. Sekarang panjenengan 750 berdua, 330-an anak. Ya, bantuan panjenengan. Sebulan belum mesti ketemu satu persatu. Bahkan mungkin semester pun ya, untuk ya, ada laporan segera disikapi. Yang pertama cari data dulu, benar dan tidak. Kalau sudah kita komunikasikan, kita komunikasi. Ini pentingnya daripada berkolaborasi, baik dari Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru dan juga orang tua. Oke, sementara seperti itu terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan membawa kebaikan untuk kita semua, anak kita dan sekolah kita, tanggung jawab kita sebagai guru atau pendidik. Saya kira itu, oke. Terima kasih sekali. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo bisa kembali ke kelas masing-masing.